Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilo Kita. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok KKN 35 dari ITERA. Di sini saya kebagian menjelaskan tentang gerak lurus yang terfokus pada GLB dan GLBB saja. Jadi saya berharap kalian sudah bisa memahami tentang gerak lurus itu sendiri, agar tidak kesulitan dalam memahami gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beratur. Nah, GLB dan GLBB ini bisa dibilang materi yang cukup simpel dan mudah dipahami. Semoga ini membantu. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang gerak lurus beraturan. GLB gerak lurus dengan kecepatan tetap dan kecepatannya 0. Jadi kalian bisa menjadikan itu kata kunci. Jadi GLB adalah kecepatan tetap dan kecepatannya 0. Nah, kemudian untuk rumusnya sendiri adalah jarak sama dengan V dikali T. Itu kecepatan dikali waktu. Grafik GLB ada 3. Yang pertama adalah grafik hubungan antara perpindahan terhadap waktu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hubungan antara perpindahan terhadap waktu adalah sebanding. Semakin lama waktunya, maka perpindahannya pun semakin jauh. Kemudian ada kecepatan terhadap waktu. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa pada GLB kecepatannya tetap dan kecepatannya 0. Nah, coba kita lihat. Nah, yang dijelaskan kan kecepatannya terhadap waktu adalah konstan, kecepatannya terhadap waktu adalah 0 atau tidak ada sama sekali. Kemudian kita masuk kepada gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan atau percepatannya tetap. Nah, itulah kata kuncinya, gerakannya berubah tetapi beraturan dan percepatannya terhadap gerakan itu adalah tetap. Ada beberapa rumus yang ada pada GLBB. Yang pertama adalah PT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Yang kedua adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A dikali S. Yang ketiga ada S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Keterangannya adalah V0 adalah kecepatan awal, VT adalah kecepatan akhir, A adalah percepatan atau perlambatan, T adalah waktu, sedangkan S adalah jarak. Nah, kapan kita menggunakan plus dan kapan kita menggunakan minus pada rumus yang ada? Nah, itu biasanya di beberapa kejadian atau keterangan dia akan menjelaskan dipercepat atau diperlambat. Jadi kalau dia dipercepat maka kita akan menggunakan plus T, VT sama dengan V0 plus A dikali T. Jika keterangannya adalah diperlambat, maka yang kita gunakan adalah VT sama dengan V0 dikurang A dikali T. Nah, pada grafik GLBB ada dua jenis, yaitu dipercepat dan diperlambat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang grafik GLBB dipercepat. Yang pertama adalah hubungannya antara perpindahan terhadap waktu. Seperti yang dilihat di grafik adalah garisnya itu melengkung ke atas atau terbuka. Kemudian kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini kecepatannya itu semakin lama waktunya dia semakin meningkat banding. Kemudian di percepatannya terhadap waktu adalah konstan karena udah dijelasin pada GLBB percepatannya tetap. Nah, kemudian ada grafik GLBB diperlambat. Grafik GLBB diperlambat ini adalah berbanding terbalik dengan grafik GLBB dipercepat. Bisa dilihat pada gambarnya. Pada grafik perpindahan terhadap waktu diperlambat, dia itu garis lengkungnya itu menurun. Kemudian pada kecepatannya pun juga, kecepatan terhadap waktu semakin lama dia semakin menurun, semakin lama waktu dia akan semakin kecil. Nah, pada percepatannya juga, percepatan terhadap waktu di grafik GLBB diperlambat itu menghasilkan nilai minus. Jadi misalkan dia 2, nah, maka dia akan tetap. Cukup simpel kan untuk GLB dan GLBB. Sekarang kita coba masuk ke contoh A.
Nah, untuk contoh soal sendiri, saya menyarankan jika untuk bisa menyelesaikan soal dengan lebih baik, soal itu kita harus mengetahui apa-apa aja data atau nilai-nilai yang diketahui di dalam soal. Itu akan memudahkan kita dalam menyelesaikan soal. Contohnya, pada sebuah benda bergerak dari keadaan diam, berarti V0-nya adalah 0 dengan percepatan tetap. Percepatan tetap 4 meter per sekon 42. Kalau dia tetap, berarti dia termasuk ke dalam GLBB. Karena kalau GLB percepatannya 0, kalau GLBB percepatannya tetap. Nah, jadi udah bisa dipastikan kalau kita bakal menggunakan persamaan yang mana. Kemudian benda setelah 5 sekon berturut-turut. Jadi kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut. T sama dengan 5 sekon. Oke. Sekarang kita coba masuk ke penyelesaian. Yang diketahui tadi adalah F0 atau kecepatan awalnya adalah 0 karena benda diam. Percepatannya adalah 4 meter per sekon pangkat 2 dan T adalah 5 sekon. Misalnya adalah F. Hijau. Menggunakan persamaan GLBB, udah tahu tadi alasannya kenapa kita menggunakan persamaan GLBB itu dikarenakan karena percepatannya tetap. Nah, penyelesaiannya adalah Ft sama dengan F0, Pt sama dengan V0 plus A dikali T. V0-nya adalah 0 plus A-nya adalah 4 meter per sekon 42 dan T-nya adalah sekon. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Jarak yang ditempuh benda yaitu V0 dikali T plus setengah AT pangkat 2. Nah, bisa dilihat kan? Jadi hasil akhirnya itu dapat disimpulkan bahwa kecepatan pada benda, jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon yang berturut-turut adalah 20 meter per sekon untuk kecepatan dan 50 meter untuk jarak. Oke, baiklah, terima kasih. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan semangat untuk belajarnya. Dadah.